Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebentar sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Terlebih saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan kami juga boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Ada Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah judul perikop dari LAI, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak ada dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, dan kiranya berbagai setiap kita membaca, merenungkan, dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, saya sangat diberkati sekali. Yang pertama, saya diberkati karena Tuhan memakai orang-orang yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nehemia, ketika dia punya hati untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Tuhan memberkati rencananya. Tuhan menolong dia diberikan hikmat untuk dia boleh meneliti, mengenal situasi kondisi dengan baik, dengan cermat. Dia memperhatikan setiap bagian yang seharusnya memang akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya di dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan, pasti akan ada orang-orang yang Tuhan pakai, diberikan kepekaan, diberikan ketelitian, diberikan pengetahuan, diberikan hati yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Dan berbahagialah ketika orang-orang itu adalah kita semua. Saya percaya setiap kita Tuhan berikan kepekaan.
ketika kita melihat gedung gereja kita, ketika kita melihat pelayanan kita, pasti ketika ada sesuatu yang perlu, yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, Tuhan bisa mengerjakannya melalui kita. Mungkin kita akan diberikan penglihatan tertentu, kita akan diberikan beban tertentu, sehingga ketika kita melihat gereja kita, pelayanan kita, apa yang menjadi pergumulan gereja hari ini, itu ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa menyelidiki dengan seksama. Kalau Nehemia, dia menyelidiki dengan seksama setiap bagian tembok, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, dan begitu seterusnya sampai dia kembali. Nah, mungkin kita juga diberikan kepekaan oleh Tuhan ketika kita melihat satu pelayanan, ketika kita melihat satu pekerjaan di gereja. Kira-kira apa yang kurang pas, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang bisa saya lakukan di dalamnya. Tentunya tidak berhenti, oh ini kurang bagus, ini kurang ini, dan lain sebagainya, dan hanya sekedar berkata kurang. Tetapi ada keterlibatan kita di dalamnya. Puji Tuhan, apa yang dilakukan Nehemia berbuah kebaikan. Dia sampaikan apa yang sudah dia lihat, dia sampaikan kepada umat, dan umat meresponinya dengan baik. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia mengajak, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang-orang tertentu yang Tuhan titipkan visi-visi seperti ini, melihat pelayanan gereja, melihat apa yang menjadi kebutuhan gereja, dan ketika itu disampaikan dan umat pun meresponinya. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan yang memberikan visi itu kepada kita, ketika kita menyampaikannya, ada orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan ini. Memang kita tidak bisa pungkiri, selalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang akan kita lakukan. Ada orang-orang yang mungkin tidak mau terlibat dengan apa yang hari ini kita kerjakan untuk pelayanan. Seperti Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, Gesem, orang Arab. Mendengar itu mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, jangan heran. Ada orang yang tidak setuju, ada orang yang tidak mendukung, ada orang yang tidak mau ambil bagian di dalamnya. Tidak apa-apa. Selagi kita masih mau, selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi kita masih diberikan kepercayaan, ambil kesempatan itu. Tidak semua kita bakal diberi kepercayaan, tidak semua kita bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan ini, termasuk pembangunan tembok Yerusalem. Mungkin di dalam seumur hidup mereka hanya sekali, dan mereka mengambil kesempatan ini. Begitu juga dengan kita hari ini. Mungkin hari ini Tuhan menggerakkan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita tinggal hari ini. Mungkin seumur hidup hanya sekali ini akan kita lakukan. Tapi paling tidak, sejarah akan mengukir bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan boleh terlibat di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendengar pesan Tuhan, Tuhan memberikan kepekaan, mari kita dengan segera meresponinya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati mereka dan Tuhan membuat mereka berhasil. Maukah saudara mengalaminya? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh mempercayakan kami mendengar visi, misi gereja di mana kami beribadah hari ini. Apa yang Tuhan pesankan melalui gereja, biarlah kami juga mengerjakannya dengan baik. Mungkin bukan berbicara tentang pembangunan tembok Yerusalem, mungkin bukan tentang pembangunan sebuah gereja, tetapi bagaimana membangun setiap diri kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami rindu orang-orang Kristen, jemaat Tuhan di gereja kami boleh sungguh-sungguh terbangun di dalam Tuhan. Mereka boleh kuat, mereka boleh memiliki pondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.